اهدنا الصراط المستقيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ustadz Zaidan Ansari di sini untuk membahas tentang persiapan di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kan kita sudah di bulan Syaban ya Ustadz, hampir pertengahan bulan Syaban. Nah, sebentar lagi kan bulan Ramadan. Apa perlu persiapan khusus gitu Ustaz menyambut bulan Ramadan? Persiapan khusus ya, kalau ditanya persiapan khusus tentu kita akan bercermin kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban biasanya beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Maksudnya di bulan-bulan yang bukan bulan puasa, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Artinya di situ beliau mengisyaratkan bahwasanya salah satu persiapan yang harus kita lakukan, yang sunnah dilakukan, bukan harus ya, sunnah dilakukan oleh kita sebagai umat muslim adalah membiasakan diri kita dulu untuk menghadapi lapar dan dahaganya di bulan Ramadan. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus merupakan ajaran beliau adalah beliau mempersiapkan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu, agar nanti kita di bulan Ramadan tidak kaget, tidak terlalu lemes, dan seterusnya, sekaligus juga sebagai persiapan kita dalam melakukan ibadah yang ya kita tahu bulan Ramadan, puasa Ramadan itu kan ibadah yang setahun sekali kita amalkan, kan seperti itu. Tentunya ibadah yang setahun sekali ini kita amalkan ya ketika kita bertemu dengan ibadah tersebut di di tahun itu atau di dalam momen tersebut, ya tentunya ada persiapan, harus ada pembiasaan, harus ada yaitu tadi persiapan yang dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Kurang lebih seperti itu persiapannya, agar kita tidak kaget dengan puasa yang kita lakukan di Ramadan, agar kita juga terbiasa gitu kan, terbiasa melakukan ibadah yang karena sebulan full di situ, agar kita terbiasa juga dengan ibadah-ibadah tersebut. Seperti itu insyaallah. Berarti itu lebih ke persiapan fisik ya Ustaz ya? Persiapan fisik juga ya, persiapan mental juga kan biasa bisa jadi kan orang karena setahun sekali, kemudian ketika belum terbiasa berpuasa, terus kemudian tiba-tiba langsung disuruh puasa, ketika fisik itu menurun, itu kan juga bisa berpengaruh kepada mental kan. Aduh kok jadi lemas gini, aduh kok jadi tidak seperti biasanya, sudah karena fisiknya turun, mentalnya turun, habis itu kemudian malah justru berimbas kepada perbuatan-perbuatan yang lain, jadi malas ibadah, jadi malas, atau bisa jadi bahkan putus di tengah jalan, nauzubillah, kan bisa seperti itu. Semangatnya di awal, tapi kemudian sudah di tengah jalan sudah merasa lelah, sudah merasa capek karena kurang persiapan itu tadi, bisa nauzubillah bisa putus di tengah jalan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya Ustaz, kemudian kan ibadah puasa ini ibadah yang besar ya Ustaz ya. Betul. Salah satu dari rukun Islam. Kemudian kita tahu yang namanya ibadah kan harus didasari dengan ilmu ya Ustaz. Betul. Bagaimana persiapan ilmu untuk menghadapi Ramadan ini Ustaz? Itu biasanya kalau di masjid-masjid, kalau yang di kota kita ya, di Samarinda kan biasanya sebelum sebelum masuk ke bulan Ramadan itu biasanya kalau di tingkat yayasan itu ada pengajian dengan tajuk tarhib Ramadan. Ada yang tajuknya tarhib,
ada yang tajuknya targhib. Kalau tarhib itu berarti menyambut, kalau targhib itu berarti memotivasi kita untuk ke Ramadan. Ada juga yang mungkin di di bulan Sya'bannya itu di pengajiannya temanya berganti menjadi tema fikih puasa. Tema-tema yang berkenaan tentang puasa itu memang perlu meskipun yang disampaikan di kajian-kajian tersebut seolah-olah ini kajian yang dulu juga pernah disampaikan, dulu juga sudah tahun kemarin juga sudah pernah dan seterusnya, tapi paling tidak kajian-kajian tersebut sebagai persiapan kita menyambut Ramadan dari segi keilmuan, paling tidak kita memurojaah lagi apa yang kita fahami tentang puasa, apa yang kita fahami tentang Ramadan, seperti apa tata caranya, kriterianya, dan seperti apa pembatal-pembatalnya. Yang namanya otak ini kan harus direfresh. Namanya keilmuan ini kan memang harus direfresh, harus ada murojaah di situ agar kita tidak menghadapi Ramadan nanti. Bisa jadi kalau kita nggak murojaah misalkan, tidak mengulang-ulang kembali pengetahuan kita atau keilmuan kita tentang puasa. Ketika sudah masuk puasa nanti kita tahun kemarin perasaan dijelaskan sama Ustadz Fulan misalkan tentang ngorek-ngorek telinga itu kira-kira membatalkan atau enggak. Nah, karena sudah merasa hebat, sudah merasa enggak perlu murojaah lagi, akhirnya kajian-kajian yang isinya murojaah itu enggak diikuti, akhirnya ada yang lupa. Kan kita tidak inginkan yang seperti itu. Memang persiapan ilmu itu penting karena memang kita beribadah itu kan dasarnya kepada ilmu, bukan hanya dasarnya hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar hanya sekedar ingin rame-rame gitu kan. Orang puasa ikut puasa dan enggak sekedar seperti itu, tapi kita landasi juga ibadah kita dengan ilmu. Seperti itu kurang lebih. Penting ya, Ustaz. Penting sekali untuk itu harus ada landasannya. Iya. Kemudian Ustaz, apakah perlu juga kita bertaubat sebelum menyambut Ramadan, Ustaz, memperbanyak bertaubat? Sebenarnya kalau taubat itu sih enggak ada batasannya ya, kapanpun ya. Pokoknya kapanpun kita merasa berdosa, kapanpun kita disadarkan oleh Allah kalau perbuatan kita itu salah, segera bertaubat. Jadi enggak ada kekhususan taubat nunggu menjelang Ramadan dulu lah, nunggu bulan Sya'ban dulu. Ya kalau sampai di bulan Sya'ban, kalau nggak sampai kan nauzubillah. Seperti itu artinya tidak perlu kita membatasi apakah harus taubat dulu atau pokoknya kapanpun kita disadarkan oleh Allah, kapanpun kita sadar sudah melakukan perbuatan maksiat, apalagi nauzubillah, apalagi dosanya sampai dosa besar, segera lakukan pertaubatan. Di situ tidak perlu menunggu sampai menjelang Ramadan dan seterusnya. Demikian pula kalau kita masuk ke dalam bulan Ramadan, sudah di bulan Ramadan ini, nanti aja sudah taubatnya tunggu menjelang hari raya. Nah, ini yang tidak elok juga dilakukan oleh seorang muslim yang seperti itu. Pokoknya kapan ada niat bertobat, tobat sudah. Seperti itu. Kemudian kan kita tahu juga biasa menjelang Ramadan ada informasi-informasi tentang bermaaf-maafan, Ustaz. Bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan itu bagaimana, Ustaz? Tinjauannya dari ilmu hadis atau apa? Sama ya tadi ya, antara bermaaf-maafan dan pertaubatan itu kasusnya sama sebenarnya. Artinya tidak ada kekhususan di situ untuk melakukan maaf-maafan. Kapanpun kita merasa bersalah kepada orang lain, kapanpun nauzubillah, kapanpun kita merasa berbuat zolim kepada orang lain, silahkan lakukan minta maaf di situ, tidak perlu menunggu sampai menjelang Ramadan. Kalaupun sudah mau datang Ramadan, landasan hadisnya kan sebenarnya ini ya, umum sebenarnya ya, landasan hadisnya roghima anfu fulan dakhala alaihi Ramadan walam yu'au summan salakho falam yughfar lahu. Sungguh rugi seseorang yang ketika masuk bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Ini kan umum ya. Umum artinya termasuk pertobatan tadi kan berarti ini memang harus minta ampun, harus ditekankan lagi di bulan Ramadan. Sama juga seperti maaf-maafan itu tadi. Kalau seseorang berbuat zolim, kemudian dia ada ibarat kata ada sangkutan sama orang lain kan seperti itu. Kemudian orang lain belum memaafkan, artinya Allah juga belum mengampuni dosa tersebut kan gitu.
Jadi kita minta maaf dulu kepada orang, kemudian kepada orang yang merasa kita zolimi itu tadi, kemudian baru kita minta ampun kepada Allah. Jadi landasannya hadis secara umum ini tadi, hadis di mana memotivasi kita untuk banyak-banyak meminta ampun di bulan Ramadan. Untuk meskipun itu tadi permintaan ampun itu kan umum sifatnya, kapanpun mau kita lakukan boleh, tidak ada kekhususan gitu kan, harus menunggu dulu di bulan Ramadan, enggak. Hanya saja ketika masuk di bulan Ramadan, semua amal ibadah itu kemudian dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya dilipat gandakan, termasuk juga ganjaran dalam hal meminta ampun itu tadi. Meminta ampun, meminta maaf itu dilipat gandakan. Jadi ya landasannya landasan umum itu tadi. Hadis secara umum itu tadi yang kemudian bercabang kepada meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia secara khusus kan seperti itu. Dalam rangka kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu tadi. Berdasarkan hadis yang barusan kita baca itu tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, sebenarnya untuk menghadapi Ramadan ini Ustaz, perlu nggak sih memohon kemudahan? Memohon kemudahan dari Allah Ustaz. Kemudahan ya perlu sih. Sebenarnya itu kembali semua ibadah itu kan memang seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kata beliau dalam suatu hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang kita benci, sedangkan neraka dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwat kita. Artinya kita benci di situ bukan benci secara fitrah, tapi benci berseberangan dengan syahwat. Seperti itu. Untuk perbuatan-perbuatan yang mengelilingi surga. Artinya ketika kita berusaha untuk menuju atau mendapatkan surga, itu akan banyak penghalang dari setan, penghalang dari syahwat, penghalang dari segi rasa malas dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadikan perbuatan atau wasilah kepada surga ini terlihat cukup berat. Seperti itu. Itu kalau kalau penghalang-penghalang tersebut tidak kita singkirkan. Nah, salah satu langkah untuk menyingkirkan penghalang-penghalang tersebut adalah ya meminta kemudahan dari Allah. Meminta kemudahan agar kita tidak tidak terlalu merasa berat melakukan sebuah amal ibadah, tidak terlalu merasa lelah untuk melakukan, termasuk meminta kemudahan agar kita tidak mudah mencapai rasa jenuh di dalam melakukan amal ibadah tersebut. Ini yang termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa sebulanan loh. Sebulan ini bukan waktu yang singkat. Setiap hari kita diperintahkan menahan lapar, menahan haus, apalagi kalau yang sudah punya istri, menahan untuk mendekati istrinya. Ini kan bukan perbuatan yang bukan perkara yang mudah, berat tentunya, apalagi dilakukan dalam waktu setahun sekali kan seperti itu. Yang biasanya di sepanjang tahun kita diberikan kebebasan untuk makan, silakan makan, untuk berhubungan suami istri silahkan, asalkan itu tidak berada di dalam waktu-waktu yang diperkenankan kan seperti itu. Kemudian masuk ke bulan Ramadan, tahu-tahu dalam waktu sebulan kita harus menahan itu semua. Ini kan tidak gampang yang seperti ini. Ya kita perlu memang meminta kemudahan dari Allah agar kita dijauhkan dari rintangan-rintangan dalam melakukan ibadah tersebut, khususnya di bulan puasa ini tadi. Seperti itu. Kemudian Ustaz, ada motivasi dari antum untuk kita semua menghadapi bulan Ramadan ini Ustaz? Motivasi atau targhib itu tadi ya. Targhib di bulan Ramadan kan disebutkan kan dalam salah satu hadis yang maknanya kurang lebih seperti ini. Ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin.
ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu terbuka, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Di sini mengisyaratkan bahwasannya ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan itu kan mengisyaratkan ini salah satu kemudahan yang ditaruhkan oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudahan agar kita bisa melakukan ibadah lebih leluasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Artinya di sini Allah sudah memberikan kemudahan. Maksudnya tadi kan ditanya perlukah meminta kemudahan? Tetap perlu. Tapi tanpa kita minta pun Allah sudah memberikan kemudahan ini. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan artinya akan banyak jenis-jenis pahala yang Allah tawarkan di bulan tersebut. Tentu motivasi terbesar kita dalam melakukan ibadah adalah pahala. Kalau kita sudah tahu Allah memudahkan, kalau kita sudah tahu pahalanya terhampar luas di sana, ya itulah yang menjadi motivasi utama kita. Yang menjadi motivasi yang betul-betul kita carikan di situ. Bukan sekedar melakukan Ramadan nanti biar biar ada kegiatan, biar kegiatan terlihat sibuk gitu kan, itu motivasi-motivasi duniawi yang seperti itu. Tapi yang kemudian yang namanya perkara ibadah yang harus kita jadikan motivasi yang paling utama ini adalah surga dan pahala itu tadi. Pahala dan surga, pahala yang mana dengan pahala tersebut bisa menjadi wasilah kita untuk mencapai kepada surganya Allah. Itu sebenarnya motivasi utamanya. Makanya dalam hadis tadi ketika diisyaratkan sudah ditawarkan kemudahan tersebut, kemudian sudah ditawarkan berbagai macam pahala yang sudah Allah hamparkan di bulan Ramadan itu, itulah yang menjadi motivasi terbesar kita dalam menjalani puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan itu tadi. Seperti itu. Berarti kalau disimpulkan dari awal tadi kita sudah ngobrol nih Ustaz, berarti yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Ramadan ini dari persiapan fisik, persiapan mental, dan yang paling utama juga persiapan ilmu ya Ustaz ya. Persiapan ilmu dan kita juga perlu memilah-milah informasi yang datang tentang suatu amalan-amalan untuk menyambut Ramadan ini Ustaz ya. Kemudian kita juga memfokuskan pada motivasi untuk meraih pahala dan surga. Betul. Seperti itu Ustaz ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Untuk penjelasannya. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Semoga di lain waktu kita bisa melanjutkan obrolan lagi Ustaz. Insyaallah. Ya, seperti itu obrolan kita bersama Ustaz hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.